Di sebuah hutan hijau yang lebat, di antara sawah yang membentang dan pematang yang berkelok, hiduplah berbagai jenis hewan dalam kedamaian. Setiap pagi, hutan ini selalu dipenuhi nyanyian merdu burung-burung, suara gemericik air sungai yang jernih, dan sapaan hangat dari para penghuninya. Di antara semua hewan yang tinggal di sana, ada satu yang paling terkenal karena kelincahan dan kecerdikannya. Namanya Momo, si monyet. Momo memang sangat gesit. Ia bisa melompat dari satu dahan ke dahan lainnya dengan lincah, tanpa pernah sekalipun terjatuh. Namun, kehebatannya itu membuatnya sering membanggakan diri. Suatu hari, sambil bergelantungan di dahan pohon yang tinggi, Momo berseru dengan lantang, "Di seluruh hutan ini, tidak ada yang bisa menandingiku. Tak akan ada yang bisa mengalahkanku dalam permainan apapun." Hewan-hewan lain yang mendengarnya hanya tersenyum. Sebagian lagi menggelengkan kepala. Mereka semua tahu Momo memang cerdas, tetapi ia juga terlalu sombong. Pada suatu siang yang cerah, saat Momo sedang asyik berayun di dekat pematang sawah, ia melihat Bara si gajah. Bara sedang berjalan pelan sambil membantu para petani hutan memindahkan batang-batang kayu. Tubuhnya memang sangat besar dan gerakannya lambat, tetapi wajahnya selalu terlihat tenang dan ramah kepada siapapun. Melihat Bara, Momo pun iseng ingin menggodanya. "Hei, gajah besar!" teriak Momo sambil tertawa dari atas pohon. "Kau lamban sekali. Apa tidak bosan berjalan sepelan itu seharian penuh?" Bara berhenti sejenak, menoleh ke arah Momo, lalu tersenyum dengan lembut. "Setiap langkah punya waktunya sendiri, Momo. Tidak perlu terburu-buru." Momo mendengus, merasa jawaban Bara tidak seru. "Kalau begitu, bagaimana kalau kita bermain petak umpet? Aku yakin 100% kau tidak akan pernah bisa menemukanku," tantangnya. Bara berpikir sejenak. Ia tahu Momo hanya ingin pamer, tapi mungkin ini kesempatan bagus untuk memberinya pelajaran. Akhirnya, Bara mengangguk. "Baiklah, Momo, kita bermain. Tapi ingat ya, kita harus bermain dengan jujur." Momo terkekeh penuh percaya diri. "Tentu saja, dan aku yang pasti akan menang." Permainan pun dimulai. Putaran pertama adalah giliran Momo untuk bersembunyi. Dengan gerakannya yang super cepat, ia segera melompat dari pohon, berlari menuju sebuah pohon besar yang rindang di dekat sawah. Saat itu, angin bertiup cukup kencang, membuat daun-daun kering berguguran dan menumpuk di bawah pohon. Momo melihat tumpukan daun itu, dan sebuah ide cemerlang muncul di kepalanya. Ia segera berbaring di tanah, lalu menutupi seluruh tubuhnya dengan daun-daun kering, sampai ia tak terlihat sama sekali. Sempurna! Tak lama kemudian, Bara selesai berhitung dan mulai mencari. Dengan langkahnya yang pelan tapi pasti, Bara berjalan berkeliling. "Momo, di mana kau?" panggil Bara dengan suaranya yang berat. Bara berjalan di atas rerumputan, lalu semakin mendekati pohon besar tempat Momo bersembunyi. Langkahnya bahkan hampir menginjak tubuh Momo yang tersembunyi di bawah daun. Jantung Momo berdegup kencang bukan main. Ia menahan napas, berharap Bara tidak menyadari keberadaannya. 1 menit, 2 menit, Bara terus saja berputar-putar di area itu. Ia mengendus dengan belalainya, tapi tetap tidak menemukan Momo. Momo sendiri mulai merasa tidak nyaman. Berbaring diam terlalu lama di bawah tumpukan daun yang gatal ternyata sangat menyiksa. Ia ingin sekali bergerak, tapi gengsinya terlalu besar. Namun, setelah beberapa waktu, Momo sudah tidak sanggup lagi menahan rasa gatal dan pengap. Ia merasa sudah cukup membuktikan kehebatannya. Akhirnya, Momo melompat keluar dari persembunyiannya sambil menepuk-nepuk tubuhnya yang penuh daun. "Bara, aku di sini," teriaknya. Bara menoleh dan tersenyum. Momo, dengan napas terengah-engah, berkata, "Aku mengaku kalah. Aku tak sanggup lagi bertahan lebih lama. Kali ini aku menyerah. Sekarang giliranmu bersembunyi. Ayolah Bara, cepat bersembunyilah," kata Momo, masih dengan nada sombong, karena merasa Bara tak akan bisa bersembunyi lebih baik darinya. Kini, giliran Bara untuk bersembunyi. Dengan langkahnya yang tenang, Bara berjalan perlahan meninggalkan Momo yang sedang menutup mata dan berhitung. Bara tidak pergi jauh. Di dekat sana, ada sebuah gubuk tua bekas gudang jerami
yang sebagian dindingnya sudah hangus terbakar. Dengan sangat tenang, Bara masuk ke dalam gubuk itu. Ia berbaring di salah satu sudut yang gelap, meluruskan tubuhnya, dan diam tak bergerak. Warna kulitnya yang kelabu ternyata sangat mirip dengan warna dinding gubuk yang menghitam karena terbakar. Dari kejauhan, Bara hanya terlihat seperti bagian dari dinding gubuk yang rusak. Selesai berhitung, Momo mulai mencari. Dengan semangat membara, ia berlari ke sana kemari, melompat dari pohon ke pohon, dan mengintip ke balik setiap semak-semak. Gajah sebesar itu pasti mudah sekali ditemukan, katanya pada dirinya sendiri dengan penuh keyakinan. Tapi 5 menit berlalu, 10 menit berlalu, Bara tidak terlihat dimanapun. Momo mulai bingung. Ia sudah memeriksa seluruh area, tapi tidak menemukan jejak Bara sama sekali. Akhirnya, ia mendekati gubuk tua yang terbakar itu. Ia merasa ada yang aneh. Momo menyentuh salah satu bagian dinding yang tampak menonjol. Kok terasa kasar dan hangat ya? Gumamnya curiga. Tapi kemudian, ia menggelengkan kepala. Mungkin ini hanya kayu tua yang terkena panas matahari. Ia pun pergi lagi, melanjutkan pencariannya ke tempat lain. Namun, karena tidak menemukan apa-apa, ia kembali lagi ke gubuk itu. Perasaan aneh itu masih ada, tapi ia tetap tidak bisa menebak bahwa itu adalah Bara. Waktu terus berjalan, dan Momo mulai kelelahan. Keringat membasahi dahinya. Ia sudah memeriksa setiap sudut hutan. Tapi Bara seolah lenyap di telan bumi. Akhirnya, dengan napas yang tersengal-sengal, Momo menyerah. Ia berdiri di tengah lapangan dan berteriak sekuat tenaga. Bara, keluarlah, aku menyerah. Aku tidak bisa menemukanmu. Mendengar teriakan Momo, Bara pun perlahan bangkit dari persembunyiannya di dalam gubuk dan berjalan keluar sambil tersenyum. Momo terbelalak kaget. Ia tidak percaya Bara bersembunyi di tempat yang sudah ia lewati berkali-kali. Bara mendekati Momo dengan langkah tenangnya. Bagaimana Momo? Siapa yang menang? Tanyanya dengan lembut, tanpa ada nada mengejek sedikit pun. Momo menundukkan kepalanya dalam-dalam. Merasa sangat malu, wajahnya memerah. Aku kalah. Aku terlalu percaya diri, jawabnya dengan suara pelan. Bara menepuk tanah di dekat Momo dengan ujung belalainya. Kecepatan dan kelincahan memang hebat, Momo. Tapi, ketenangan dan kesabaran juga merupakan sebuah kekuatan yang luar biasa. Kata-kata Bara terasa menusuk langsung ke hati Momo. Ia sadar, selama ini ia telah salah. Aku sering meremehkanmu karena tubuhmu besar dan gerakanmu lambat, kata Momo lirih. Masih tidak berani menatap wajah Bara. Maafkan aku, Bara. Aku salah. Mendengar pengakuan tulus itu, Bara tersenyum hangat. Tidak apa-apa, Momo. Yang terpenting adalah kamu sudah belajar dari pengalaman ini. Sejak hari itu, Momo benar-benar berubah. Ia tidak lagi menyombongkan kelebihannya.